Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna, sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, makhluk yang memiliki kebebasan dan pilihan, makhluk yang beraktivitas pada pagi hari dan tentunya lelap pada malam hari. Namun, apakah benar manusia hanya beraktivitas pada pagi hingga sore hari? Sudah menjadi rahasia umum. Di malam yang gelap dan dingin, beberapa orang memilih untuk aktif demi menjalani pekerjaannya. Salah satunya, para wanita penghibur atau para pekerja seks komersial. Kali ini, tim Cinematic Production akan menguak sisi lain para pekerja dunia malam. Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan yang terkenal akan beragam budaya dan pariwisatanya, seperti Anjungan Pantai Losari, Masjid 99 Kubah, kuliner khas seperti coto Makassar, dan berbagai sejarahnya yang tentunya beragam. Dengan jumlah penduduk hingga 1,48 juta jiwa, Makassar menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk keramaian kota Makassar, masih terdapat beberapa tempat hiburan malam yang ramai, berupa klub, karaoke, bar, dan juga kafe. Namun, rasa tabu membuat tak sedikit dari tempat hiburan malam itu menyembunyikan identitasnya sebagai sarang para pekerja seks komersial. Sejumlah tempat di kota ini memiliki lokasi praktek prostitusi yang tersembunyi. Beda halnya di kawasan Jalan Nusantara, masyarakat dapat menemukannya dengan mudah. Di tengah malam yang dingin, saya dan juga tim bergerak menuju ke kawasan Jalan Nusantara, mengobservasi dan menginvestigasi lokasi tersebut. Ya Pak, ya saya di Jalan Manunggal Pak. Ya di seberang jalan. Ya nanti juga kelihatan Pak. Oke, udah saya tunggu ya Pak ya. Yuk. Come inside of my heart. Jalan Nusantara dikenal juga oleh penikmat dunia malam dengan sebutan Mangga Besarnya Kota Makassar. Di kala siang hari, kawasan Jalan Nusantara yang persis di depan pelabuhan Makassar selalu tampak lengang. Namun, beda halnya saat malam tiba, kawasan Jalan Nusantara seakan sumpek dengan berseliwerannya pria yang kerap mangkal di tempat-tempat karaoke yang berjajaran di jalan sepanjang 1 km, ditemani dengan para wanita penghibur. Kalau saya jalan-jalan sendiri itu pulang kerja, saya seringkali saya dapatkan di jalan dipanggil-panggil saja om, cewek. Itu panggilannya tuh cewek. Panggil kayak pelanggan begitu, kayak tamu. Jadi saya bilang, maaf, saya bukan tamu, saya ada istri kok. Iya. Kalau di bilik-bilik kafe-kafe ini, kalau bagi saya pribadi ya,
Saya berdosa kalau saya mengatakan bahwa semua perempuan di dalam itu pegawainya perempuan begitu. Itu mustahil, ada juga yang enggak ada. Memang dia kerjanya cuma hanya kerja di kafe. Dan ada juga perempuan kerja di kafe selepas dari kerja kafe, kalau memang Anda si lelaki bilang ia mau booking, ia mau bayar sesuai permintaan si perempuan ini, ya jadilah. Kalau enggak juga, enggak juga. Bahkan juga perempuan mengatakan, maaf saya bukan perempuan begitu, cari yang lain, ada teman saya di dalam. Itu aja. Memang kadang kita merasa mengganggu karena malu. Kita kan seorang perempuan malu. Saya cuma mengucapkan astagfirullahaladzim, mudah-mudahan tidak sejauh itu lagi lah. Saya lihat tuh, walaupun kita tidak bisa juga menegur mereka, nanti dia bilang, kenapa kau yang sewot? Lebih baik saya diam saja, cuma mengucapkan mudah-mudahan hanya dia saja yang dia bisa merubah apa yang bisa dia lakukan sekarang. Menjadi seorang pekerja seks komersial artinya siap untuk dipandang rendah oleh masyarakat. Lantas, apa yang menjadi alasan dibalik seseorang akhirnya memilih menjadi pekerja seks komersial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya pun dan juga tim mengunjungi kediaman salah satu pekerja seks komersial. Saya sudah menjadi PSK selama 5 tahun dan sebelumnya saya sempat menjadi pelayan di sebuah restoran kecil, namun upahnya tidak mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Dan ketika saya memulai pekerjaan ini, saya merasa memang ini yang cocok untuk memenuhi kebutuhan saya, dan memang sudah jalannya saya memilih pekerjaan seperti ini. Sejauh ini saya masih memilih untuk bekerja secara independen karena saya tidak ingin hasil kerja keras saya dibagi dengan pihak yang lain. Sebenarnya karena masalah finansial sih Kak, dan upah dibandingkan pekerjaan yang lain kan lebih besar, dan waktu yang saya keluarkan juga tidak begitu banyak dan membebani saya. Sementara saya tidak mencari pekerjaan lain karena sulit buat saya berusaha untuk mencari pekerjaan lain karena pendidikan saya juga tidak tinggi, dan stigma masyarakat terhadap pekerjaan saya sebelumnya juga pekerjaan saya yang sekarang juga memang sudah buruk, jadi memang sulit buat saya untuk mencari pekerjaan yang lain. Ada suami. Saya sama suami sudah kenal sejak lama, dan dia juga sudah kenal saya dari awal saya melakukan pekerjaan ini, dari awal saya menjadi PSK, dan suami saya sudah menerima saya seperti ini dari awal. Jadi dia juga mendukung saya karena dia juga tahu saya melakukan pekerjaan ini buat keberlangsungan hidup kita untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan saya dan suami. Cukup, bahkan lebih dari cukup sih Kak, karena dibandingkan pekerjaan lain memang kan pekerjaan ini lebih menguntungkan lah. Saya tidak terlalu takut sih karena saya kan kerja secara independen juga, jadi saya bisa mencari pelanggan dari orang-orang sebelumnya yang memakai jasa saya, karena di bidang ini, di pekerjaan ini, dari rumor dari mulut ke mulut tuh lebih membantu gitu dari orang-orang yang sebelumnya pernah memakai jasa saya. Banyaknya gedung-gedung tinggi, kurangnya lahan hijau, emisi kendaraan pribadi, serta seringnya aktivitas pembakaran menjadi penyebab polusi udara di kota-kota besar.
menjadi bagian dari perubahan. Bersama-sama ciptakan masa depan yang lebih bersih dan sehat. Solusi untuk polusi dimulai dari kita. Meski demikian, di balik semua pekerjaan tersebut, terdapat alasan kuat individu yang tak mampu membiayai diri dan keluarga di era menurunnya ekonomi. Demi menyambung hidup, Mentari rela mengorbankan dirinya. Sebenarnya lebih banyak dukanya sih dibanding suka. Cuman kalau sukanya saya, ya kebutuhan finansial saya tercukupi, saya bisa menabung untuk masa depan saya bisa memenuhi kebutuhan pokok saya sehari-hari dan suami juga. Kalau dukanya mungkin palingnya stigma di masyarakat memang sudah buruk. Kadang saya sering merasa dihakimi sama orang-orang di sekitar saya, sama teman-teman suami saya. Kadang juga mereka kebanyakan menyuruh untuk pisah saja karena pekerjaan saya memang bukan pekerjaan yang biasa. Saya harap stigma buruk masyarakat terhadap pekerjaan ini tuh lebih berkurang, karena setiap orang itu berhak pada pilihannya masing-masing dan kita tidak pernah tahu keadaan orang seperti apa sampai memilih pekerjaan ini menjadi PSK seperti saya. Dan saya harap uang yang saya tabung bisa terkumpul dengan cepat dan saya bisa akhirnya berhenti dari pekerjaan ini dan membuka usaha saya sendiri. Sejauh ini, pemerintah Kota Makassar belum menyentuh tempat praktek terlarang tersebut, tak seperti Doli atau lokalisasi di Surabaya yang sudah ditutup satu persatu. Padahal masih terdapat beberapa kawasan praktek prostitusi yang beroperasi hingga saat ini. Kalau saya tuh maunya sih ya, saya cukup hanya dalam hati saja itu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau yang itu hati hamba-Mu agar kita bisa tobat kan. Kasihan tuh perempuan yang melahirkan kita, ya kan, perempuan yang melahirkan kita. Semua ini manusia asal dari perempuan, cuma kita lah ini manusia kan, separuh manusia tidak menyadari dirinya. Kita semua manusia ini ada akhlak, ada tabiat, ada ma'rifat. Sebagai manusia, tentunya kita perlu mengingat untuk tidak saling menghakimi akan suatu pekerjaan seseorang. Kadangkala seseorang hanya memerlukan kekuatan dan juga dukungan, alih-alih saling menghakimi. Begitulah realitas kehidupan si cocok merah yang memiliki harapan besar untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi.